Oke, selamat pagi anak-anak semua yang sekarang ini sedang belajar di rumah. Pada pagi hari ini saya akan uji coba untuk pembelajaran live streaming menggunakan sarana YouTube. Teman-teman bisa disiapkan catatan, mungkin barangkali nanti ada yang bisa kalian catat. Tetapi kalau tidak ya tidak apa-apa, perhatikan saja. Pada pagi ini tema yang saya ambil adalah tentang cermin cekung. Ini sesuai dengan pembelajaran IPA di kelas 8. Oke. Tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang sinar istimewa pada cermin cekung. Yang kedua adalah menggambarkan bagaimana letak bayangan pemantulan pada cermin cekung. Dan yang ketiga, menentukan sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Hanya mungkin pada kali ini kita batasi dulu pada cermin cekung. Untuk yang cermin cembung bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke guys, sudah siap dengan alat tulis masing-masing? Siap. Nah, sebelum kita ke bahasan tentang cermin cekung, kita perlu mengingat dulu bagaimana bayangan pada cermin datar. Nah, cermin datar ini sering kita jumpai ya di rumah. Misalnya ketika kalian harus berdandan, kalian pasti akan menghadap ke cermin datar, di mana sifat bayangan pada cermin datar itu, kalau bisa diperhatikan di layar kalian itu, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin, atau bisa disebut jarak bayangan sama dengan jarak benda. Lalu tinggi bayangan yang terbentuk juga sama dengan tinggi bendanya. Hanya kalau kita amati, misalnya kita bercermin di depan cermin datar, kalau kita menggerak, maka di dalam cermin itu bayangan kita terkesan bahwa yang bergerak adalah justru tangan yang kiri. Demikian juga untuk yang tangan kiri, kalau kita menggerakkan tangan yang kiri, bayangan yang terjadi pada cermin datar itu akan sebaliknya. Nah, bayangan pada cerminnya maya. Kenapa kok maya? Karena bayangannya tidak bisa ditangkap dengan layar. Beda kalau misalnya kita sedang memutar film video atau apa yang biasanya mismia itu yang sering memutar film video. Nah, bayangan yang terjadi pada layar itu bersifat nyata. Karena apa? Karena bisa ditangkap dengan layar. Beda kalau cermin datar, layarnya mau ditaruh di mana misalnya? Mau ditaruh di depan, nah nanti bayangannya tidak terjadi. Atau mau ditaruh di belakang layar, di belakang cermin juga tidak bisa. Nah, maka ini sifat bayangannya bersifat maya, tidak nyata. Lalu kemudian tegak. Kalau kita berdiri tegak, maka bayangannya juga akan berdiri tegak, sama besar. Nah, itu mengenai sifat bayangan pada cermin datar yang dulu pernah saya ajarkan pada kalian, kalau kalian mengikuti. Ini hanya sekedar untuk mengingat saja sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu tentang cermin cekung. Oke, kita lanjut. Nah, jumlah bayangan pada cermin datar itu bisa kita hitung. Misalnya ada dua buah cermin itu membentuk sudut alfa.
Nah, maka jumlah bayangan yang terbentuk di dalam cermin itu bisa dihitung dengan cara yaitu 360 derajat dibagi dengan alfa itu sudut antara dua cermin itu, kemudian hasilnya dikurangi 1. Misalnya ada dua cermin membentuk sudut 90 derajat. Lalu kita berdiri di tengah-tengahnya. Maka nanti akan tampak banyak bayangan di situ. Nah, berapa jumlahnya? Ya kita hitung saja. 360 dibagi 90. Ada berapa? Ada 4. Nah, 4 itu kemudian dikurangi 1. Hasilnya 3. Maka nanti di dalam cermin itu akan terbentuk 3 bayangan. Itu kalau cerminnya 2. Nah, kalau cerminnya 1, otomatis karena 1 ya sudutnya 180 derajat. 3 dibagi 180. Itu 2. Kemudian dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, maka jelas kalau kita berdiri di depan cermin datar, maka bayangannya cuma 1. Karena cerminnya membentuk sudut 180 derajat. Itu. Nah, untuk latihan-latihan akan datang bisa kita bertemu di Google Class yang sudah saya bentuk. Dan jangan lupa untuk teman-teman diajak bersama dengan kode kelas yang sudah saya share. Dan jangan lupa yang hari ini ikut menyaksikan live pembelajaran ini, jangan lupa klik subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut tentang cermin cekung. Nah, ini sudah masuk ke bahasan pokok. Cermin cekung itu apa? Cermin cekung itu adalah cermin yang permukaannya berbentuk lengkung, teratur, jadi melengkungnya ke dalam. Kalau kalian pernah di sendok itu kan ada yang melengkung gitu. Nah, yang melengkung ke dalam, nah itu bersifat cekung. Maka di sini definisi dari cermin cekung itu adalah cermin yang permukaannya berbentuk lengkung ke dalam, jadi lengkungnya ke dalam. Kalau yang lengkungnya keluar nanti disebut sebagai cermin cembung. Cermin cekung bersifat konvergen. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan konvergen itu. Nah, di ilustrasi ini ada gambar sebuah senter. Kalau kita sorot, ternyata cahayanya menjadi terkumpul. Maka kalau kalian perhatikan itu, ya, cahayanya akan mengumpul di suatu titik. Jadi bersifat mengumpulkan cahaya, atau disebut dengan istilah konvergen. Jadi mengumpulkan cahaya. Nah, ini kalau misalnya gambarkan menggunakan garis-garis sinar. Nah, kamu perhatikan anak panah pada sinar-sinar itu. Jadi sinar-sinar yang sejajar yang menuju ke cermin itu nanti akan dipantulkan. Semuanya akan dipantulkan melalui satu titik F atau fokus. Nah, semuanya akan terkumpul di situ. Jadi sinar yang datang nanti akan dipantulkan melalui satu titik, yaitu pada F atau fokus. Nah, dari sini berarti cermin cekung tadi benar. Dia akan mengumpulkan cahaya yang mengenainya. Jadi bersifat mengumpulkan cahaya, mengumpulkan sinar. Jadi kalau kalian buka senter itu, di dalamnya ada namanya reflektor.
Di reflektor itu bentuknya melengkung ke dalam, yang mengkilat, itu memang didesain agar cahaya yang keluar dari bola lampu itu akan mengumpul ke dalam suatu titik, sehingga nyalanya akan menjadi lebih terang karena akan menjadi lebih fokus. Nah, itu mengenai pengertian dari konvergen. Jelas ya? Kalau misalnya tidak jelas, nanti kalian bisa komen atau mungkin WA, kan bisa juga bertanya di Google Class yang sudah saya bentuk. Oke, kita lanjutkan. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ini dikatakan sinarnya istimewa. Tapi sebenarnya tidak hanya pada cermin cekung. Sinar istimewa itu juga terdapat pada cermin cembung, lensa cekung maupun lensa cembung. Dan untuk masing-masing jelas berbeda. Maka biar lebih mudah memahami, kita fokuskan dulu saja pada cermin cekung sebagai langkah awal kita mempelajari cermin dan lensa. Nah, gambar yang A, perhatikan gambar yang A. Di situ kalian lihat sinarnya, jadi perhatikan anak panahnya. Garis yang ada titik R dan F itu sama. Jadi garis yang ada titik R dan F itu disebut sumbu utama. Maka yang pertama, yang gambar A, itu kalau saya jelaskan begini. Jadi datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus, melalui F. Sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, di situ sudah saya tulis itu. Ya. Lalu yang B, ya, gambar yang B. Gambar yang B itu sebenarnya adalah kebalikan dari gambar yang A. Kalau tadi itu sinar datang kemudian dipantulkan melalui fokus, maka yang B ini adalah kebalikannya. Yaitu apa? Yaitu sinar datang yang melalui titik fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Tuh. Jadi sinar datang melalui titik fokus akan sejajar sumbu utama. Jadi sebenarnya antara gambar A dan B itu hanya berkebalikan. Tapi beda dengan nanti yang gambar C. Nah, yang gambar C sekarang kamu perhatikan. Ada R, ada F. Nah, R itu adalah jari-jari dari kelengkungan cermin. Jari. Sedangkan F itu adalah setengahnya jari-jari. Atau gampangnya begini, kalau jari-jarinya 10 meter, maka fokusnya setengahnya. Yaitu berapa? 5 cm. Jadi dibagi 2. Jadi R itu adalah jari-jari dari kelengkungan cerminnya. Nah, ini gampang sekali diingat. Jadi kalau ada sinar yang datang melalui R atau titik pusat, maka akan kembali lagi melalui titik tersebut. Jadi sinar datang melalui pusat akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Jadi PP ini ya, pulang pergi melalui titik yang sama. Itu mengenai sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi ada 3. Jadi menghafalkannya sebenarnya mudah.
Karena yang A dan B itu hanya berkebalikan. Jadi kalau saya ulangi ya, pada cermin cekung itu yang pertama, sinar datang sinar datang sejajar sumbu utama bukan melalui fokus. Dan yang kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat gelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat gelengkungan tersebut. Ini jadi ada tiga. Kita lanjutkan. Nah, apa gunanya sinar-sinar istimewa tadi? Nah, ternyata sinar-sinar istimewa tadi berguna untuk menggambar bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Sekarang saya jelaskan, ada gambar ini. Kita anggap saja nih yang tinggi ini adalah benda. Ya, bendanya ini 3. Jadi kalau diberi nomor ruang itu dari cermin sampai ini adalah ruang 1. Di sini itu ruang 1. Lalu antara F dan R itu ruang 2. Dan kemudian dari R sampai seterusnya ini adalah ruang 3. Lalu kemudian di belakang cermin itu adalah ruang 4. Jadi urutannya 1, 2, 3, baru di belakang cermin adalah ruang 4. Nah, bagaimana bayangan yang terbentuk jika ada benda di sini? Nah, pertama kita gunakan sinar istimewa yang pertama. Masih ingat harusnya ya. Yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, ini lurus, kemudian mengenai cermin, ini akan dipantulkan melalui fokus, maka menggambarnya harus melalui X, terus begitu. Itu sinar istimewa yang pertama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian mengenai cermin, dipantulkan melalui fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Nah, ternyata tidak cukup kalau hanya menggunakan satu sinar istimewa. Bayangannya belum terbentuk. Maka kemudian digunakan lagi sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua. Ingat, jadi sinar istimewa yang kedua itu juga nanti harus menyentuh ujung dari bendanya ini, membuatnya. Nah, jadi harus melalui ujung bendanya. Kita perhatikan. Nah, sinar istimewa ini ya, yaitu sinar yang datang melalui fokus, ini diteruskan, kemudian mengenai cermin. Nah, dipantulkannya adalah sejajar sumbu utama. Nah, dari sini kelihatan sekarang bahwa kedua pantulnya itu bertemu di titik ini. Maka disinilah kemudian terbentuk sebuah bayangan. Di ruang berapa? Di ruang 2. Bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Bendanya tadi itu tegak, anak panahnya ke atas. Nah, sekarang bayangannya ternyata anak panahnya ke bawah. Maka ini kemudian disebut terbalik. Bendanya itu mengarah ke atas, bayangannya mengarah ke bawah. Maka artinya ini terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ini.
bendanya lebih tinggi, tingginya sekian. Kita bandingkan dengan bayangannya, ternyata bayangannya menjadi lebih kecil, lebih pendek. Maka kemudian ini disebut bayangannya diperkecil, terbalik, diperkecil, terbalik dan diperkecil. Nah, bagaimana di sini itu nyata atau maya? Nyata atau maya? Nah, karena ini bayangan itu terbentuk di depan cermin, maka di sini kalau misalnya kita beri layar, kita kasih layar tancap ya. Nah, di sini kasih layar, maaf. Ini dikasih layar, maka nanti bayangan itu akan terlihat seperti halnya kalau kita mengamati bayangan pada layar bioskop atau layar presentasi, atau biasanya kita lihat kalau kita memperhatikan pembelajaran pakai LCD proyektor itu kan biasanya ada kain yang dibentangkan itu. Nah, di situ akan kelihatan bayangan. Maka bayangan itu nyata. Nah, dari sini kemudian bisa disimpulkan kalau ada benda di ruang 3, bendanya di ruang 3 akan terbentuk bayangan dengan sifat 1 nyata, 2 terbalik, 3 diperkecil. Mungkin bisa ditambah 4 di ruang 2. Tuh, saya ulangi. Jadi sifat bayangan di sini, jika ada benda di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk nyata, terbalik, diperkecil. Yang keempat adalah di ruang 2. Nah, begitu. Begitu teman-teman pemirsa semua, ya. Bagaimana ini proses terbentuknya bayangan pada cermin cekung, ya. Sangat mudah sekali. Jadi untuk menentukan sifat bayangan ini sangat mudah sekali. Jadi hanya menggunakan sinar tadi. Nah, sinar istimewa ini. Sinar istimewa ini yang kita gunakan sebagai modal untuk bisa menggambar sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, di cermin juga akan seperti ini, di lensa cekung maupun lensa cembung. Jadi ketika kita mau menentukan sifat bayangan, itu alangkah mudahnya kalau kita bisa menggambar bayangan dengan modal adalah sinar-sinar istimewa. Maka dikatakan ini istimewa. Jadi tidak sembarangan. Dengan sinar ini kita bisa menentukan bagaimana sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, contoh ini saya menggunakan benda yang saya diletakkan di ruang 3. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah, dicoba. Bagaimana ya kalau misalnya saya akan membuat benda di ruang 2 atau di ruang 1, atau pas di fokusnya ini di titik sini. Nah, kira-kira nanti bayangan yang terjadi seperti apa? Nah, itu bisa kalian coba. Kalau misalnya kalian kesulitan, silakan hubungi saya, komen atau WA saya. Oke. Nah, di sini saya perjelas ya mengenai sifat bayangan maya, karena mungkin ada yang masih belum jelas. Bayangan dikatakan nyata itu karena hasil bayangan terbentuk perpotongan sinar-sinar pantul. Perpotongan sinar-sinar pantul. Nih. Ya, ini sinar pantul. Yang ini juga sinar pantul, kemudian berpotongan di satu titik. Nah, ini maka namanya hasil dari perpotongan sinar pantul. Ini nyata.
Sedangkan yang bayangan maya, bayangan dikatakan maya karena hasil bayangan terbentuk dari hasil perpanjangan perpotongan sinar-sinar pantul. Perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, ini di sini bisa menunjukkan karena kebetulan saya siapkan gambarnya hanya untuk yang sifat bayangan bersifat nyata. Nah, coba tadi ya saya tugaskan tadi menggambar kalau benda di ruang 2 atau benda di ruang 1. Nah, nanti sifat bayangannya bagaimana? Kalau kalian benar, nanti di salah satunya ada yang bersifat maya. Ya, bersifat maya. Nah, sekarang rumus cermin cekung. Nah, rumus cermin cekung. Ini sebenarnya rumus ini itu berlaku tidak hanya pada cermin cekung, tetapi berlaku juga untuk cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, kita pelajari dulu yang cermin cekung. Ada R sama dengan 2F. R ini adalah jari-jari. Ya, jari-jari kelengkungan cermin. Tadi sudah saya jelaskan. Jari-jari. Kemudian F itu fokus. 2 kali fokus itu adalah jari-jari. Atau fokus di sini ya, itu adalah setengahnya jari-jari. Gampangnya begini, kalau jari-jari kelengkungannya itu 4, jari-jarinya 4, maka fokusnya setengahnya. Setengahnya 4 berapa? 2. Maka di sini F itu adalah setengah kali jari-jari. Jari-jarinya 4, ya 4 kali setengah sama dengan 2. Maka fokusnya 2. Ini yang bawahnya ini bukan L, tapi ini adalah 1. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1. S itu apa? S itu adalah jarak benda. Jarak benda. Sedangkan S aksen itu adalah jarak bayangan. F itu fokus. Nah, jarak benda, jarak bayangan itu yang seperti apa? Ke gambar yang tadi coba. Nah, ini benda. Nah, jarak bendanya dihitungnya dari mana? Ya, dari benda ini sampai ke cermin. Ini jaraknya berapa? Jadi ini dari benda sampai ke cermin itu diukur berapa jaraknya. Nah, itu disebut sebagai jarak benda. Sedangkan bayangan ya dari bayangan sampai ke cermin itu disebutnya sebagai jarak bayangan. Jarak fokus juga sama, mengukurnya adalah dari cerminnya. Fokus sampai ke cermin jaraknya disebut sebagai jarak fokus. Tuh. Maka di sini kalau saya bacakan 1 per jarak benda tambah 1 per jarak bayangan, hasilnya adalah 1 per jarak fokus. Tuh, ini dulu ya. Kalau yang belakang ini adalah perbesaran. Ini ada SI, ada SO, sebenarnya sama nih. S dan SI itu sama. S dengan SO itu sama, kemudian S aksen dengan SI itu ya. Ini nanti aja kita tinggalkan dulu ya, kita fokus ke yang rumus yang pertama ini. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per S. Bagaimana penerapannya? Nah, ini ada latihan atau contoh. Sebuah benda terletak 15 cm di depan cermin cekung.
berjari-jari 20. Tentukan jarak bayangan. Berapa? Coba kalian pikir sebentar. Sebuah benda terletak 15 cm di depan